mungkin mau ke rumah tetangga, mau beli warung, jalannya turun naik kayak gini ya Bu ya? Semua ya? Nah, itu udah dihitung olahraga nggak tuh Dokter Edi? Misalnya jalan, wah tadi aja kita, aduh kok naik kayak gitu sih? Gimana Dok? Ini memang begini ya, kalau olahraga yang bagus, yang bisa memberikan efek untuk bagian jantung ya, kita memang memerlukan gerakan badan yang ritmik, yang konsisten, dan yang bisa memacu jantungnya lebih cepat gitu. Jalan boleh, mungkin jalannya kalau boleh lebih cepat sedikit, jangan pelan-pelan, mungkin relax ya, pelan-pelan. Ya memang lebih bagus kalau lebih bagus daripada kita diam saja. Tapi kalau boleh dia punya kecepatan dipercepat ya. Dan kalau bisa itu olahraga itu paling sedikit mesti 30 menit. Ya. Maksudnya pada saat kita melakukan itu 30 menit, jangan mungkin olahraga 10 menit istirahat ya. Nanti efeknya kurang baik. Kalau boleh 30 menit langsung istirahat sebentar, kalau mau lagi dilanjutkan sampai 45 menit. Nah itu olahraga yang paling bagus ya. Dan satu minggu kalau boleh 5 kali. Jadi Senin, Selasa, nanti Rabunya istirahat ya. Kamis sama Jumat juga boleh, nanti Sabtunya istirahat ya. Jadi boleh olahraga 2 hari berturut-turut, tetapi jangan 3 hari berturut-turut. Jadi kalau Senin, Selasa, Rabunya harus istirahat. Jadi Kamis, Jumat, Sabtunya harus istirahat. Nah, itu supaya badannya juga ada penyembuhan kembali dan bisa istirahat dan badannya kembali segar. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan nggak Bu? Iya silakan Ibu, cantik, maju sini aja yuk, kenalan yuk Bu. Ayo, ayo, ayo. Siapa namanya Ibu? Bu Yanti. Nanti mau tanya apa? Itu mau tanya ya Dok ya. Saya ada penyakit lambung gitu ya Dok. Kalau katanya itu ada, kalau pas lambung agak nyesek itu apa itu bisa ke jantung gitu Dok. Soalnya kalau pas umat gitu agak itu nggak pada amput game bisa terus kayak amput gitu loh Dok. Itu emang apa ada hubungannya ke jantung? Biasanya yang bikin perutnya perih apa sebabnya? Kan saya dari itu apa sakit saraf kita apa saraf kejepitan obatnya yang itu ya Dok, apa bikin ya sebah gitu. Nanti kalau nggak minum obat itu juga nggak begitu sakit, nggak itu betul kayak kembung kayak gede gitu loh Dok. Terus nanti tangannya ke agak amput gitu. Terus buat nafas itu panas gitu. Dan pengaruh biasanya obatnya kan ada apa aja? Obatnya ya semacam itu, pokoknya dulu kan makan tulang timbul itu obatnya yang anti nyeri itu loh, semacam itu langsung lambungnya langsung gitu. Itu makasih gitu. Bu siapa tadi Bu? Yanti? Bu Yanti nanya, oke. Oke Dokter Edi langsung dijawab aja. Ini tadi Bu Yanti yang mula-mulanya sakitnya di daerah mana? Di daerah Dia dulu nyeri sini dikasih obat yang lain. Oh, ini sakit. Mungkin itu efek samping dari obatnya ya. Jadi kalau sakit di daerah lambung itu memang bisa karena satu, lambungnya yang ada radang, atau kadang kalau obat-obat anti sakit ya, obat-obat anti sakit itu juga bisa berefek ke lambung. Lambung dan jantung memang kadang gejala jantung itu bisa menyamari dan orang merasa bahwa sakitnya di daerah lambung, padahal itu jantung ya. Jadi membedakannya begini, kalau sakit di sebelah dada kiri yang agak turun mungkin ada sedikit ke daerah lambung,
kalau jantung itu merasakannya seperti beban berat, seperti bahwa dada kita kok sepertinya ditimpa beban berat. Kalau jantung tertimpa sesuatu yang sangat berat, sehingga kita merasa susah untuk bernapas. Jadi mau bernapas itu susah karena ada sesuatu yang menimpa di dada. Dan kemudian karena sakitnya itu kita berkeringat, dan rasa sakit yang di sebelah dada ini kadang naik ke atas ini sebelah kiri, rahang sebelah kiri dan tangan sebelah kiri. Itu jantung. Dia lari ke sebelah kiri, tapi ingat bahwa sakitnya itu berasal dari daerah dada dulu, bukan sakitnya awalnya dari sebelah belakang nanti larinya ke dada. Itu harus dibedakan. Jadi tadi kan udah nyeri, dikasih obat yang mungkin itu memang berpengaruh ke lambung. Jadi biasanya dokter tuh nanyain, ibu punya mah nggak? Kalau ibu punya mah, biasanya nanti ditambahin obat-obat mah juga yang menyertai obat anti nyerinya. Kadang-kadang memang nggak banyak pilihan ya Bu, kalau yang anti nyeri yang jos banget tapi nggak nyeri di lambung itu nggak banyak. Jadi hanya aja sedikit. Kalaupun itu memang terpaksa dipakai, biasanya ditambah obat-obatan mah, ada lansoprazol, omeprazol, antacid, seperti itu Bu. Ya jadi omeprazol ibu dikasih ya itu. Oke, tadi saya ingin menambahkan tentang zat gizi tadi yang disampaikan Dr. Edi ya. Dulu waktu saya SD, ini kan pernah SD juga ya, bareng saya mungkin seumuran tahun 70-an, kita tuh diajarkan 4 sehat 5 sempurna ya Bu ya. Apa aja tuh? Nasi, sayur, lauk, buah, susu. Dan itu selama lebih 3 dekade, 30 tahun menyebabkan obesitas di kalangan anak-anak kita. Jadi selalu setiap yang dipikirkan adalah setiap kali makan harus 4 sehat 5 sempurna. Jadi sehari susunya sampai 3 kali misalnya. Akibatnya di obesitas. Ternyata setelah diteliti itu nggak bagus. Akhirnya sekarang dirubah namanya isi piringku. Isi piringku itu tadi yang disampaikan Dr. Edi, sepertiganya nasi, sepertiganya sayur, sepertiganya campuran yang lain-lain. Kalau di sini mungkin kita udah kebiasaan orang Indonesia karbohidratnya tinggi, mungkin nasinya 3/4. Ya nggak sih Bu? Itu harus diganti, nasinya lebih sedikit. Bahayanya apa sih Dr. Edi kalau misalnya kita makan karbohidratnya tuh nasi, telo, singkong, roti, kentang jauh lebih banyak dibandingkan proteinnya. Ya ini memang yang Dr. Arvin katakan ya. Kita memang makan itu harus gizinya harus yang komplit kalau boleh. Jadi ada yang karbohidrat, ada yang lemak, ada yang protein ya. Protein itu untuk pertumbuhan. Jadi kalau terutama anak-anak kecil, mereka masih ingin bertumbuh, jadi lebih besar, lebih tinggi ya. Kalau semuanya karbohidrat seperti nasi, mie, ya, roti, semuanya saja nggak ada sayurnya, nggak ada ikannya, nanti orangnya menjadi obesitas ya, dan pertumbuhannya mungkin bisa terganggu ya. Jadi harus seimbang. Nasinya kalau boleh dikurangi sekarang ya. Jadi makin besar, makin gemuk ya. Tapi tidak berkembang nanti pertumbuhannya berkurang ya. Iya, untuk efek yang tadi saya katakan, kalau kita makan nasi 3/4-nya udah nasi, itu resiko kedepannya jadi sakit gula ya Dok ya, dengan segala akibatnya. Ada lagi pertanyaan, ini udah sesi terakhir dari kami. Oke, silakan maju sini Ibu Cernik. Sini aja. Kalau kan hipertensi, konsumsi obat setiap sore, tapi kok masih tinggi. Apa yang Oke, udah darah tinggi, didiagnosis dokter, udah dikasih obat, tapi tensinya masih tinggi. Sebabnya apa dokter? Ini boleh saya tahu obatnya apa namanya? Berapa? 5 atau 10? Ada mungkin yang paling dosis paling 5 mg ya. Tekanan darahnya berapa? Ibu Kasmiati 170. Oh, bawahnya 90, 95. Lupa ya. Saya boleh tahu ibu umurnya berapa? 48. 48. Pertama kali
mengetahui tentang darah tinggi umurnya berapa Bu? Ibu Wahyu Febri. Udah berapa tahun kira-kira? 45. Siapa 45 ya? 46. 3 tahun lalu ya. Ini orang tua maaf ada yang darah tinggi? Ada ya. Jadi begini. Kalau dengan amlodipin 5 mg masih tinggi, ini masih bisa kita tingkatkan dosisnya menjadi 10. Atau kombinasi dengan obat lain. Jadi mungkin ibu nanti berjumpa dokter di puskesmas, dicek selalu. Mungkin dokternya akan menambah, maksudnya menambah dosis. Tapi mungkin ibu juga bisa melakukan sendiri dengan olahraga, makan sayur-sayuran yang hijau yang banyak, ya. Konsumsi yang merendahkan itu juga bisa. Ya bisa. Obatnya, tapi konsumsinya yang merendahkan. Bisa. Tapi obat harus makan. Obat nggak boleh tidak makan ya. Obat harus makan, tapi olahraga, makan sayur-sayuran hijau yang banyak, ya. Itu seperti sayur-sayur bayam, sayur seleri, bayam, seledri, ya. Hah? Pokoknya kalau darah tinggi nggak boleh makan bayam. Boleh ya. Sayur bayam itu loh. Boleh, kenapa nggak boleh? Ya. Ibu Akbar Nologate. Jadi dengan dan minum makanan garamnya dikurangi ya, berolahraga dan harus satu lagi yang saya tekankan, harus selalu merasa bahagia kalau boleh. Mengapa? Karena bahagia. Karena kalau kita merasa bahagia itu Ibu Artini Beji. sebenarnya tubuh kita itu mengeluarkan hormon zat-zat yang nanti bisa mengurangi tekanan darah. Membuat kita bahagia kan gampang. Sekarang ketawa senyum bahagia kan. Udah minum obat, makannya kayaknya saya udah hati, kok masih dikit berarti kurang senyum. Itu bisa, betul itu. Ya. Besok dikasih pil anti sedih. Itu bentuknya rupiah, warnanya yang merah. Iya itu Bu. Jadi darah hipertensi atau darah tinggi itu obatnya nggak cuma satu, ada banyak macam. Kalau dengan pertama kali diobatin udah terkontrol cukup satu. Tapi kalau nggak pada kontrol berikutnya masih tinggi, biasanya dokter mengkombinasikannya menjadi 2 atau 3 macam obat dengan tetap menjaga pola makan yang tadi nggak telur asin, ikan asin, rese, kotak-kotak, kletik-kletik, keripik-keripik, kerupuk-kerupuk itu ya. Oke, nampaknya ada lagi yang untuk saya terakhir. Iya silakan. Makan telur ataupun ikan-ikan laut tapi tetap ada sering kambuh. Itu penyebabnya dari apa ya Dok? Itu sejenis. Ya ini mungkin kedua-kedua ya. Tapi ini kalau memang dugaan saya itu skabies itu biasanya kalau satu rumah itu tertular satu rumah. Jadi pengobatannya harus serumah bareng. Enggak? Sendiri ya? Bukan karena dari telur juga bukan kok kayaknya. Ya memang ada yang terus jadi kumat-kumatan gitu memang. Nanti kalau lagi kumat ya baru diobatin gitu ya. Oke, yang tentang darah tinggi udah ada. Terakhir ini sudah ya kayaknya. Oke, satu lagi terakhir. Silakan sini Bu, berdua maju. Suruh nyanyi nanti. Biar bahagia. Ini salah satu pil senang, happy. Nama saya Bu Muslani dari Nologate. Saya ini punya penyakit darah tinggi, asam urat, pengapuran. Saya sudah berobat kemana saja kok masih belum sembuh gitu. Bagaimana solusinya? Gulanya berapa Bu? Umur saya, gulanya saya 200. Tinggi pernah berapa? 300. Sudah berapa tahun diabetes? 1 tahun. Tadinya gemuk banget, sekarang jadi Iya, sekarang jadi dulu berapa beratnya? 75. Sekarang 62.
Ya, Dokter Edi. Oke, jadi sampai di sini aja. Jadi salah satu faktor risiko diabetes adalah obesitas atau kegemukan. Keluarganya juga ada yang diabetes, sakit gula? Ada kakak saya. Nah itu selain nanti orang tua kita meninggalkan warisan harta atau warisan hutang, ada warisan juga penyakit. Ibu Tumi Diterima. Yang bisa kalau turunan kita nggak bisa cegah ya, tapi yang bisa kita cegah adalah jangan sampai obesitas. Karena kalau nanti gendut, resiko darah tingginya naik, resiko stroke-nya naik, resiko gulanya naik. Jadi kenapa? Jadi darah tinggi itu sebetulnya bisa sembuh nggak sih, Dokter Edi? Coba. Sebenarnya begini ya. Kita kalau misalnya kita memiliki suatu keadaan seperti kencing manis, darah tinggi ya, memang kita berusaha berjumpa dokter supaya keadaannya itu bisa terkendali. Jadi pengertian untuk sembuh itu memang kadang-kadang harus kita kurangi gitu. Yang penting bisa dikontrol ya. Kencing manis, darah tinggi, kita tidak menggunakan istilah sembuh. Sembuh maksudnya apa? Sembuh maksudnya nggak mau makan obat maksudnya ya. Nah ini mungkin konsepsi pemahaman tentang ini harus kita perbaiki. Kita boleh makan obat, kita bisa makan obat, tapi yang penting darahnya, gulanya terkontrol ya. Seperti kita sehari-hari kita perlu makan 3 kali sehari, tapi kita tidak pernah bertanya, loh kenapa saya harus makan ini? Ini nggak apa-apa, kita mesti makan nasi, makan sayur, dan jika boleh juga kita makan obat ya. Yang penting gulanya terkontrol. Tapi saya juga ingin ibu-ibu dan bapak-bapak ini bahwa dengan memakan obat bukan berarti bahwa semuanya tidak perlu lagi. Kita mesti makan obat dan juga olahraganya, mengurangi berat badan, makanannya dikurangi yang asin-asin. Itu mesti, bukan berarti bahwa dengan obat saja yang lain tidak perlu. Nah, jadi semuanya harus digabung, jadi supaya efeknya lebih baik. Ya. Oke, ini saya simpulkan dulu yang tadi. Satu, bahwa penyakit darah tinggi, sakit gula itu tidak sembuh istilahnya, tapi terkontrol. Terkontrolnya dengan apa? Dibantu dengan modifikasi diet tadi yang harus bagaimana. Kedua, kontrol teratur. 3, obatnya diminum. Kalau ibu-ibu bertanya, saya sudah minum obat, sudah turun, terus obatnya saya hentikan gimana? Itu nggak bisa. Sama dengan tadi Dokter Edi sampaikan, sehari ibu makan berapa kali? Katakanlah 2 kali. Hari itu ibu kenyang, oke kenyang. Besok lapar lagi nggak? Lapar lagi, besok makan lagi nggak? Besok kenyang lagi, lusa lapar lagi. Oke, obat yang kita makan itu hanya bekerja untuk hari ini saja. Jadi kalau ibu udah minum obat kemudian turun, besok pas cek dokter udah turun, terus ibu mau lepas obatnya, nanti naik lagi. Sama dengan ibu berhenti, kok sekarang hari ini sudah kenyang, kok besok masih makan lagi? Harusnya nggak makan, kan udah kenyang hari ini. Nah soalnya kenapa? Besok lapar lagi kan? Ya, jadi obatnya harus terus. Kalau nanti ada yang bertanya, kalau minum obat terus nanti ginjalnya sakit nggak atau ya gitu ya? Jawabannya apa Dokter Edi? Silakan. Sebenarnya begini ya, penyakit darah tinggi sama penyakit kencing manis itu dalam jangka panjang kalau kita tidak kontrol ini bisa menyebabkan penyakit ginjal. Jadi bukan karena obatnya. Ya, meskipun beberapa obat mungkin bisa memberikan efek samping, tetapi kita harus ingat bahwa penyakit itu sendiri, darah tinggi, kencing manis, bisa menyebabkan masalah ginjal. Jadi ini sangat penting sekali bahwa kita mengontrol semuanya. Ya, kalau kita makan obat baik, kita olahraga, kita kurangi berat badan, makanannya yang bagus, ini gula darah dan tekanan darah tingginya terkontrol dan mudah-mudahan bisa mencegah masalah ginjal. Ya. Jadi kalau nggak minum obat justru ginjalnya rusak. Kesimpulannya gitu. Bukan obat bikin ginjalnya rusak, bukan. Kalau nggak minum obat tensinya tinggi terus, ginjalnya lebih cepat rusak, lebih cepat jatuh ke gagal ginjal, akhirnya harus cuci darah. Pernah dengar nggak ada orang yang cuci darah? Nah, itu salah satu komplikasi dari sakit gula dan sakit hipertensi atau darah tinggi. Oke, kita tunjukkan dulu. Ibu nanti di luar arena saja kita ngobrol kalau mau tanya. Ini ketua angkatan saya, Dr. Rosedi Suswandana, spesialis bedah plastik, ingin menyampaikan sesuatu. Silakan dokter. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi menambahkan informasi dari Dokter Puji tadi ya. Jadi kalau
Dr. Puji tadi menyebutkan ada orang-orang yang berisiko kehamilannya bermasalah. Ada yang usianya terlalu muda atau terlalu tua tadi, sehingga ada beberapa kemungkinan masalah itu. Salah satunya adalah bayinya lahir cacat. Nah, saya dokter bedah plastik. Kami sering menangani pasien bibir sumbing. Pernah lihat nggak? Sebabnya apa itu, Dok? Ngatini. Di sini ada nggak? Di sekitar sini ada nggak yang pasien itu sumbing? Tidak ada. Kalau ada, jangan khawatir, sumbing itu bisa diperbaiki, bisa dioperasi. Ya. Sebabnya macam-macam. Salah satunya yaitu tadi faktor usia atau waktu hamil sudah tidak optimal kesehatan usianya, ya. Kemudian juga waktu hamil Satiem bundelan mengalami kekurangan zat gizi tertentu. Satiem Berapa juga diwariskan dari orang tuanya. Sebelumnya orang tuanya sudah sumbing, anaknya kemungkinan bisa sumbing. Nah, ini ingin saya sampaikan di sini. Kalau ada anaknya yang sumbing atau keluarga yang sumbing di sekitar kita, jangan dibiarin pertama. Terus jangan dikucilkan. Dia masih saudara kita semua, harus diperlakukan sama dan juga kalau bisa diperbaiki sumbingnya. Ya, sebenarnya pemerintah memberikan fasilitas untuk memperbaiki sumbing dengan fasilitas BPJS kalau ada. Ya, tapi kalau tidak ada, banyak sekali yayasan yang memberikan bantuan biaya untuk operasi-operasi sumbing, ya, untuk operasi sumbing. Saya juga menyampaikan beberapa hal. Kemudian kebetulan juga saya menjadi perwakilan satu yayasan. Nanti saya bisa titipkan. Ya. Ini kalau ada saudara atau tetangga yang punya keluarga sumbing yang kesulitan biaya, bisa menghubungi yayasan ini. Ya. Yayasannya namanya Yayasan Cahaya Senyum Nusantara. Nah, nanti insya Allah bisa dibantu biayanya untuk operasi, nanti diarahkan ke rumah sakit mana yang bisa bekerjasama dengan yayasan. Ya. Nanti saya titipkan ke Pak Santoso sebagai pengasuh Ponpes, mungkin bisa nanti Askana Sahi. Kalau ada menemukan warga di sekitar yang sumbing, Pak, bisa diberikan ini nanti untuk menghubungi nomor yang sudah saya kira demikian. Kemudian juga saya ingin menyampaikan bahwa di Rumah Sakit Sarjito itu banyak sekali kasus kecelakaan yang wajahnya remuk, yang tulang-tulangnya patah, dan yang memprihatinkan itu kebanyakan anak-anak muda dan tidak sedikit anak-anak di bawah umur. Mengapa? Karena berkendaraan sepeda motor yang belum baik. Jadi kami di rumah sakit menghimbau pada orang tua, kalau anaknya belum cukup umur, jangan dibiarkan mengendarai sepeda motor. Ya. Kita sayang sama anak kita, kita berikan motor, kita suruh dia naik motor. Gana Surabaya. Tapi belum bisa berkendaraan motor dengan baik. Dewi. Mengendarai dengan kecepatan tinggi, tidak memperhatikan keamanan, sehingga terjadi kecelakaan. Akhirnya kita sendiri yang susah. Ya. Atau yang mungkin akan cacat, ya, kemudian biaya yang harus dikeluarkan. Jadi untuk itu kami menghimbau agar anak-anak yang belum cukup umur jangan diberikan untuk berkendara sepeda motor sampai dia memang